Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1076 kemarin tentunya banyak sekali memberi informasi baru bagi para fan One Piece. Ya, salah satu hal menarik sekaligus menjadi sorotan di chapter 1076 kemarin adalah pertarungan yang akan terjadi antara kelompok bajak laut rambut merah melawan kelompok bajak laut Kid. Dan seperti yang sudah Mimin jelaskan di video sebelumnya, bahwa pertarungan di antara kedua kelompok bajak laut ini akan menentukan siapa yang berhak mendapatkan tiket emas menuju ke Pulau Lauktel. Dan perlu diingat juga, seperti yang pernah Oda Sensei jelaskan, pada buklet Road to Lauktel volume keempat, Pulau Elbaf menjadi salah satu dari 3 pulau yang diduga menjadi tempat di mana Road Poneglyph terakhir berada. Lalu apakah Pulau Elbaf akan menjadi tempat dimulainya pertempuran besar untuk menentukan siapa bajak laut yang layak untuk menemukan harta karun One Piece? Nah, tentunya nanti akan kita bahas ini ya bosku. Namun yang jelas, kekacauan yang terus terjadi di Pulau Egghead pun tidak bisa kita lupakan begitu saja. Ya, cepat atau lambat, kelompok bajak laut topi jerami pun akan segera berhadapan dengan Admiral Kizaru dan Gorosei Saturnus. Artinya jika kelompok bajak laut topi jerami ingin ikut serta memperebutkan Road Poneglyph terakhir yang diyakini berada di Pulau Elbaf, maka Luffy harus segera menyelesaikan misi utamanya di Arch Egghead kali ini. Lalu sampai di sini mampukah kelompok bajak laut topi jerami segera menyelesaikan misinya untuk membawa Dr. Vegapunk pergi dari Pulau Egghead dan segera terlibat dalam perebutan Road Poneglyph terakhir? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Nah, tentu saja bukan hal yang mudah bagi Luffy untuk bisa meloloskan diri dari Pulau Egghead setelah kita mengetahui informasi bahwa salah satu cabang markas Angkatan Laut G9 saja sampai mengirimkan 100 kapal perang mereka. Ya, itu baru satu markas Angkatan Laut yang ada di New World. Jadi, apa kalian semua bisa membayangkan jika setiap markas cabang Angkatan Laut yang ada di New World minimal mengirimkan 100 kapal perang mereka untuk memblokade pelarian kelompok bajak laut topi jerami? Nah, dari sini saja sudah sangat jelas pihak pemerintah dunia tidak main-main untuk menghabisi siapapun yang mencoba mengungkap kebenaran tentang kerajaan kuno ataupun harta karun One Piece. Tentu saja ini akan menjadi sebuah PR besar bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk membawa Dr. Vegapunk keluar hidup-hidup dari Pulau Egghead. Dan bukan hal yang tidak mungkin jika kedepannya Pulau Egghead akan menjadi sebuah medan pertempuran antara pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Yap, apabila kita analisa lagi, memang ada 2 kelompok organisasi yang kemungkinan akan terlibat dalam pertempuran di Arch Egghead kali ini, yaitu organisasi Cross Guild yang memiliki tujuan untuk menghabisi para angkatan laut, dan organisasi Revolutionary Army yang saat ini sedang menyatakan perang kepada pihak pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Perlu diingat, Monkey D. Dragon dan Dr. Vegapunk memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin mengungkap kebenaran tentang sejarah abad kekosongan, apalagi mereka berdua memiliki hubungan yang cukup dekat. Jadi Mimin rasa, Monkey D. Dragon dan anggota Revolutionary Army yang lainnya akan terlibat dalam pertempuran di Pulau Egghead kali ini. Lalu di sisi lain pertempuran yang terjadi di luar Pulau Egghead juga tidak bisa kita lupakan. Ya, kelompok bajak laut Kurohige melawan kelompok bajak laut Hati dan kelompok bajak laut rambut merah yang akan melawan kelompok bajak laut Kid. Tentu saja ini sangat menarik, apalagi seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi, bahwa pemenang dalam pertempuran ini akan selangkah lebih maju untuk mendapatkan harta karun One Piece. Artinya, cepat atau lambat, pemenang dalam pertempuran ini pun akan saling bertemu untuk memperebutkan salinan Road Poneglyph terakhir yang mereka cari. Lalu kemudian apabila Road Poneglyph terakhir memang berada di Pulau Elbaf, jelas hal ini akan menjadi sebuah jackpot bagi kelompok bajak laut rambut merah. Karena kemungkinan besar saat ini kelompok bajak laut rambut merah sudah memiliki satu Road Poneglyph yang tersimpan di Pulau Elbaf itu sendiri. Sedangkan salinan Road Poneglyph yang dimiliki oleh kelompok bajak laut Kid saat ini adalah salinan Road Poneglyph yang ada di negeri Wano dan salinan Road Poneglyph yang dimiliki oleh Yonko Big Mom.
Nah, apabila kita perhatikan terdapat sebuah pola yang cukup menarik yang muncul dari para bajak laut yang saat ini bisa dibilang dekat dengan Pulau Locktail. Pertama, Luffy memiliki 3 Rod Poneglyph dan tidak bertarung dengan kelompok bajak laut yang mengincar salinan Rod Poneglyph. Lalu yang kedua, kelompok bajak laut Kurohige memiliki 1 salinan Rod Poneglyph dan saat ini mereka sedang bertarung menghadapi kelompok bajak laut Hati yang memiliki 2 salinan Rod Poneglyph. Kemudian yang ketiga, kelompok bajak laut Rambut Merah yang memiliki 1 salinan Rod Poneglyph dan saat ini akan bertarung menghadapi kelompok bajak laut Kid yang memiliki 2 salinan Rod Poneglyph. Artinya, jika kedua Yonko Akagami no Seng dan Marshal D-Teach berhasil mengalahkan bajak laut yang menjadi lawan mereka, maka sudah sangat jelas ketiga Yonko saat ini yaitu Akagami no Seng, Marshal D-Teach, dan Mugiwara Luffy masing-masing dari mereka memiliki 3 Rod Poneglyph. Dengan kata lain, Akagami no Seng hanya tinggal mencari keberadaan Pulau Zu untuk menemukan Rod Poneglyph terakhir atau merebut salinan Rod Poneglyph dari Luffy dan Kurohige. Perlu diingat, mungkin ini bisa menjadi alasan kenapa Akagami no Seng menyisakan Pulau Zu untuk menemukan Rod Poneglyph terakhir. Karena Rod Poneglyph yang ada di Pulau Zu adalah Rod Poneglyph terakhir yang ditemukan oleh kelompok bajak laut Goldie Roger sebelum mereka berangkat ke Pulau Locktail. Sedangkan Luffy dan Kurohige hanya tinggal mencari salinan Rod Poneglyph yang ada di Pulau Elbaf, di mana salinan Rod Poneglyph ini dimiliki oleh Yonko Akagami no Seng. Jelas hal ini pun cepat atau lambat akan memancing pergerakan dari kelompok bajak laut Topi Jerami dan kelompok bajak laut Kurohige untuk datang ke Pulau Elbaf. Artinya Pulau Elbaf akan menjadi medan pertempuran bagi para bajak laut dan pihak Angkatan Laut sendiri akan memiliki peran sebagai pihak ketiga yang mencegah pihak-pihak tertentu untuk menemukan Pulau Locktail. Dan inilah yang dimaksud oleh Oda Sensei sebagai pertempuran Battle Royale. Well, itu tadi merupakan prediksi manga One Piece chapter 1077. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.